Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47. Bahagia setiap orang memiliki versinya masing-masing. Kini Rafa dan Maria sudah berada di salah satu ruangan dokter spesialis kandungan. Mereka ke sana untuk membuktikan bahwa Maria memang benar hamil. Sebenarnya Maria berkeras menolak permintaan Rafa tersebut. Tapi Rafa pun tak kalah berkeras. Ia memaksa Maria agar mau ikut dengannya ke rumah sakit. Ia bahkan mengancam Maria akan menyebarkan video tentang kejadian malam itu, agar Maria bersedia menerima pertanggungjawabannya. Jelas saja Maria takut. Hingga akhirnya, ia pun setuju membuat Rafa tersenyum senang. Padahal ia tidak memiliki video itu. Ia hanya membual. Rafa hanya punya video saat ia menarik paksa Maria agar tidak keluar dari lift. Dan video saat ia memaksa Maria masuk ke unit apartemennya. Rafa terpaksa melakukan itu agar Maria tidak terus-menerus menolak pertanggungjawabannya. Mungkin bagi laki lain, mereka bisa saja masa bodoh dengan apa yang sudah mereka lakukan. Apalagi si wanita tidak menuntut pertanggungjawaban, namun tidak dengan Rafa. Ia tidak ingin semakin merusak masa depan perempuan karena sikap pecundangnya itu. Lagi pula, bila ia perhatian, Maria merupakan perempuan yang baik. Ia yakin, seiring berjalannya waktu, benih cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Mungkin saat ini belum pun Maria yang tidak memiliki perasaan padanya. Tapi bukankah tidak ada yang tidak mungkin? Apalagi saat kita bisa benar-benar menjaga komitmen. Rafa berjanji dalam hati, ia akan berusaha mencintai Maria dan menjaga kesetiaan hanya padanya. Saat Maria sudah berbaring di atas brangkar, seorang perawat mulai mengolesi semacam gel di perut Maria. Dokter dan perawat yang mengira kalau Rafa dan Maria merupakan suami istri pun tanpa sungkan memampangkan perut Maria yang sedikit menyembul kencang. Wajah Maria memerah, begitu pula Rafa. Ia sampai mengalihkan pandangannya ke arah lain. Saat perawat mulai menggerakkan transduser, sang dokter pun mulai memfokuskan pandangannya pada layar monitor. Sebuah senyum terukir di bibirnya. Rafa dan Maria pun penasaran. Bila Rafa berharap Maria hamil, maka Maria sebaliknya. Ia berharap ia tidak hamil. Rafa berharap Maria hamil agar ia bisa bertanggung jawab atas perbuatannya di malam itu. Sedangkan Maria tidak ingin terikat hanya karena ada anak di rahimnya. Tidak. Ia tidak ingin seperti kedua orang tuanya yang bertahan. Hanya karena ada dirinya dan tak ingin kedua keluarga besar tercerai-berai akibat perpisahan. Maria tidak ingin seperti itu. Bagaimana hasilnya, Dok? Benarkan kalau istri saya hamil? Ucap Rafa tanpa peduli kalau Maria sudah mendelik tajam padanya. Apaan itu, istri? Memangnya sejak kapan mereka jadi suami istri? Memangnya kapan mereka menikah? Mereka memang pernah kawin, tapi bukan menikah. Dokter wanita itu pun tersenyum hangat. Selamat, istri Anda sudah mengandung dan usia kandungan sudah masuk minggu ke-9.
Apa? Seru Maria dengan mata membulat. Jadi saya beneran hamil, Dok? Anda tidak sedang bekerja sama dengan dia untuk mengelabuhi saya, kan? Tuding Maria yang berpikir bisa saja kalau dokter itu merupakan orang yang sudah dibayar Rafa untuk mengelabuhinya. Maksud Anda? Tanya dokter itu bingung. Rafa lantas mendekat ke arah Maria dan mengusap-usap pipinya, sambil tersenyum lebar seolah sedang memamerkan deretan giginya yang putih. Sayang, kamu bilang apa sih? Tuh, bu dokternya jadi bingung. Oh, kamu gak menyangka ya bisa hamil secepat ini? Itu artinya semburanku itu tokcer. Bibit unggul, benih premium. Seharusnya kau bangga dong, sayang, ujar Rafa cengengesan. Maria mendelik tajam saat Rafa dengan entengnya memanggilnya sayang. Apalagi ia sudah dengan berani mengusap-usap pipinya. Terima kasih ya, sayang. Aku janji akan menjaga dan melindungi kalian semampu yang aku bisa. Cup, mata Maria semakin membelalak. Kenapa mitra bosnya itu semakin berani saja, pikirnya. Kini Maria dan Rafa sudah dalam perjalanan pulang. Sejak tadi Maria hanya bungkam. Ia kesal karena Rafa selalu saja bertindak semaunya. Secepatnya aku akan menemui orang tuamu. Kita harus segera menikah sebelum baby semakin gemoy di dalam sana. Ujar Rafa membuat Maria menoleh dengan sinis. Memangnya siapa yang mau menikah dengan bapak? Ketus Maria. Mendengar kalimat itu, Rafa pun segera menepikan mobilnya di tempat yang sepi. Bukankah aku sudah bilang, kalau kau terbukti hamil, mau tidak mau, suka tidak suka aku akan tetap menikahimu. Kalau perlu aku akan memaksa, tentu kau masih ingat kata itu bukan? Ujar Rafa yang mulai tersulut emosi. Tapi aku nggak mau, aku nggak butuh pertanggungjawabanmu. Aku tidak ingin kau menikahiku hanya karena ingin bertanggung jawab atas perbuatanmu di malam itu. Kenapa? Jelaskan alasan kau tidak mau aku menikahimu. Pertama, karena kau ingin menikahiku hanya atas dasar pertanggungjawaban. Kedua, karena kau tidak mencintaiku. Kau pun masih mencintai perempuan lain, bukan? Bisa kau bayangkan bagaimana ending pernikahan itu? Bukannya berakhir bahagia, yang ada justru kesedihan dan air mata. Aku tidak ingin menikah hanya atas dasar keterpaksaan. Menikah itu sekali untuk seumur hidup. Dan seumur hidup terlalu lama untuk dihabiskan dengan orang salah. Apa kau tidak percaya Allah? Tanya Rafa tiba membuat Maria mengerutkan keningnya. Tentu aku percaya, kenapa kau justru menanyakan itu? Kalau kau percaya, kau tentu percaya pada ketentuan Allah, bukan? Kodo dan kodar. Meskipun sedikit bingung, tapi Maria tetap menganggukkan kepalanya. Apa kau percaya, pertemuan kita ini pun merupakan takdir Allah? Maria diam. Ia tidak tahu harus merespon apa. Maria, aku memang bukanlah seorang yang alim. Ilmu agamaku masih setipis tisu. Tapi aku percaya pada takdir Allah. Aku dipisahkan dengan Ayu. Pasti karena ia bukan jodohku. Dan aku dipertemukan denganmu, bisa jadi karena kau adalah jodohku.
Mari kita menikah, meskipun aku tidak bisa menjanjikan kebahagiaan padamu sepanjang usiaku. Tapi aku bisa berjanji kalau aku akan berusaha menjadi sebaik-baiknya seorang suami. Dan sebaik-baiknya seorang ayah. Aku akan menjaga komitmen pernikahan kita. Aku akan selalu setia dan takkan pernah mendua. Aku pun berjanji, kau akan menjadi satu-satunya istriku selamanya. Masalah cinta, percayakah engkau kalau cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu? Rafa kembali melontarkan pertanyaan. Maria masih setia dengan kebungkamannya. Kalau aku percaya, aku sudah mendengar tentang rumor pernikahan bosmu itu. Dan kau pun sudah tahu kalau istrinya merupakan mantan kekasihku. Dan kau pun pasti tahu kalau keduanya dulu tidak saling mencintai. Tapi kau lihat sekarang, bagaimana kehidupan mereka? Mereka bahagia bukan? Bahkan mereka kini sudah saling mencintai dan tak lama lagi mereka akan memiliki seorang anak. Tidakkah kau ingin seperti mereka? Kalau aku, jujur saja, mau. Dan untuk mewujudkannya, aku membutuhkanmu. Calon partner masa depanku, kau mau, kan, menikah denganku? Hari demi hari Rafa terus menunjukkan keseriusannya meminang Maria menjadi istrinya. Tapi sayangnya Maria masih belum mau memberikan jawaban sesuai harapannya. Rafa juga terus memberikan perhatian. Hampir setiap hari ia mengirimkan makanan baik ke tempat kerja maupun ke unit apartemennya. Sejujurnya apa yang Rafa sampaikan tentang mengidam tempo hari bukanlah sebuah kebohongan. Ia berkata jujur, sudah hampir 1 bulan ini Rafa tidak bisa makan nasi. Setiap melihat nasi, pasti perutnya akan serasa diaduk-aduk. Apalagi bila melihat cumi dan udang, mual muntah pun tak bisa lagi dibendung. Karena sudah hampir sebulan tidak bisa makan nasi, tubuh Rafa jadi lemas sekali. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk bekerja. Bahkan sebelum pergi bekerja, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi unit Maria. Guna mengantarkan sarapan. Seperti saat ini, Rafa kembali berdiri di depan unit Maria. Sambil memegang tin wol berisi sandwich di dalamnya. Bapak lagi. Rafa cemberut. Ia sedih melihat sikap Maria yang sungguh jauh dari ekspektasi. Mau antar sarapan lagi? Rafa mengangguk. Kan aku bilang gak usah. Aku bisa siapin sendiri. Aku ingin memberi makan anakku. Apa aku salah? Siapa tahu, kelak ia tidak bisa mencicipi makanan pemberian ayahnya lagi. Lirih Rafa. Sontak Maria mengerutkan keningnya. Maksudnya? Bukan apa-apa, ucapnya pelan. Terima ini, cicit Rafa. Maria sampai mengerutkan kening. Mengapa sikap Rafa sangat berbeda sekali hari ini? Maria sampai memperhatikan wajah Rafa yang terlihat sangat pucat. Setelah menyerahkan sarapan, Rafa pun segera beranjak dari sana. Namun jalannya sedikit terlatih, bahkan ia berjalan sambil memegang dinding. Bapak sakit, bukan urusanmu. Lirih Rafa. Ceka, ditanya serius juga. Peduli apa kamu sama aku? Mau aku mati pun kamu gak peduli, kan? Jadi setelah aku mati,
kau akan menikah dengan laki-laki lain. Kau akan mencari calon ayah pengganti untuk anakku. Itu kan yang kau inginkan? Ceka, Bapak ngomong apa sih? Kok makin ngelantur? Mungkin karena sebentar lagi mau mati. Jawab Rafa sekenanya. Sontak saja Maria membelalakan matanya. Jadi Bapak beneran sakit? Sakit apa? Udah aku bilang, gak usah sok peduli. Daripada entar aku semakin berharap, lebih baik tetap bersikap seperti biasa. Rafa masuk ke dalam lift. Setelah pintu lift tertutup, entah mengapa Maria merasa begitu khawatir. Ia pun kembali masuk, lalu dalam hitungan detik, ia sudah keluar dan mencangklong tasnya. Tiba Maria teringat dengan sarapan yang Rafa berikan tadi masih tertinggal di dalam unitnya. Maria berdecak, ia pun kembali masuk untuk mengambil sarapan pemberian Rafa itu. Setelahnya, Maria pun melesat secepat mungkin agar bisa segera tiba di basemen apartemen. Setibanya di basemen, Maria pun segera keluar dan mencari keberadaan mobil Rafa. Ternyata mobil itu baru saja bergerak hendak keluar. Maria pun berlari secepat kilat dan berhenti di depan mobil Rafa. Decit ban terdengar nyaring. Itu karena Rafa yang mengerem mobilnya secara mendadak. Kau apa? Apaan? Hah, kau ingin bunuh diri? Atau mau berniat untuk mencelakakan anak kita? Apa kau sebenci itu padaku sehingga berniat melenyapkan bayi yang tidak berdosa itu? Ucap Rafa penuh emosional, bahkan matanya sudah memerah dan berselimut kabut bening. Ia benar khawatir saat melihat Maria yang berlari dan berhenti mendadak di depan mobilnya. Untung saja ia tidak melajukan mobil dengan kencang. Bila tidak, entah penyesalan sebesar apa yang akan Rafa rasakan setelahnya. Siapa yang ingin bunuh diri? Siapa pula yang ingin celakakan calon anak kita? Aku hanya khawatir padamu, cicit Maria dengan pipi memerah. Mendengar itu, sontak saja hati Rafa begitu bahagia. Ya, Maria memang tiba khawatir saat melihat wajah pucat Rafa tadi. Apalagi saat mendengar kalimat Rafa yang seakan akan mengatakan kalau ia sedang sakit parah saat ini. Bagaimana nasib anaknya kelak bila terjadi sesuatu pada Rafa? Pasti anak mereka akan sedih sekali. Bi, benarkah kau khawatir padaku? Ucap Rafa dengan mata berbinar. Maria tidak bersuara, namun anggukannya membuat perasaan Rafa membunjah. Aku senang mendengarnya. Usai mengatakan itu, Rafa tiba-tiba pingsan di rumah sakit. Maria tidak hentinya menangis. Ia menangis karena Rafa yang tiba-tiba saja pingsan. Entah mengapa, ia mendadak takut kehilangan. Rafa kini sedang berbaring dengan infus menancap di pergelangan tangannya. Entah sakit apa lagi itu karena dokter tidak mau menjelaskan apapun padanya. Mereka bilang mereka hanya akan membicarakan tentang kondisi Rafa dengan keluarganya yang sebenarnya. Maria sedih. Ia merasa seperti orang asing karena tidak bisa meminta penjelasan apapun pada dokter.
Maria terus menangis. Bahkan ia rela tidak masuk bekerja demi menemani laki-laki yang sudah melamarnya berkali-kali itu, tapi selalu ia tolak itu. Maafkan aku, Pak Rafa. Aku mohon jangan mati. Menikah saja belum, masa aku harus jadi janda anak satu? Ayo bangunlah, aku mohon. Ucap Maria sedih. Hei, Pak Rafa, bukankah kau sudah berjanji padaku untuk segera menikahi aku? Kenapa kau malah berbaring di sini? Apa benar kau ingin aku menikah dengan orang lain? Bangunlah, bangun. Oke, aku mau menikah denganmu. Kita akan segera menikah. Tapi kau harus bangun dulu. Jangan tinggalkan aku dan anak kita. Aku mohon. Maria menangis terseduh-seduh. Nafasnya sampai tersengal. Suaranya sumbang karena tenggorokannya yang kering pun hidungnya yang penuh dengan cairan. Benarkah kau mau menikah denganku? Ucap Rafa tiba-tiba. Laki itu masih menutup matanya. Suaranya pun terdengar pelan. Namun masih terdengar jelas di telinga Maria. Kau sudah bangun? Tanya Maria serak. Jawab dulu pertanyaanku. Kau benar mau menikah denganku meskipun aku akan segera pergi dari. Tiba Maria menutup mulut Rafa dengan telapak tangannya. Jangan lanjutkan. Oke, aku bersedia. Kita akan segera menikah. Kalau perlu, aku akan mempersiapkan semuanya sekarang juga. Aku akan meminta ayah dan ibuku segera kemari agar bisa menjadi wali nikah kita. Bagaimana? Sontak saja, kata Maria barusan bagai air es yang menuntaskan dahaganya setelah seharian berpuasa. Tanpa perlu basa-basi lagi, sebelum Maria kembali berubah pikiran, ia pun segera mengangguk. Ternyata pingsan karena kekurangan nutrisi dan dehidrasi ini ada manfaatnya juga, pikirnya. Buktinya berkat itu, ia akan segera menikahi perempuan yang sudah mulai mencuri perhatiannya itu. Baby, terima kasih atas bantuannya. Tidak sia papa menggantikan mama menyidam. Rafa tertawa dalam hati. Seandainya tidak ada Maria di sini, ia pasti sudah melompat kegirangan. Beberapa saat sebelumnya, kau sudah sadar? Tanya dokter yang merawat Rafa. Rafa mengerjapkan matanya kemudian terbelalak. Dokter Danang? Dokter yang tak lain adalah Danang itu pun terkekeh. Rafa mengenal Danang saat laki itu melakukan internship di rumah sakit di daerahnya. Dan saat itu Rafa yang baru tamat SMA pernah mengalami kecelakaan kecil. Dan yang merawatnya adalah Danang. Sejak itulah ia mengenal Danang. Setelah memeriksa keadaan Rafa, mereka pun sedikit mengobrol. Lalu di saat itulah Rafa berpikir untuk meminta bantuan Danang. Dengan harapan rencananya bisa membuat luluh hati Maria sehingga mau menerima lamarannya. Jadi kau akan terus pura pingsan? Danang bertanya dan Rafa mengangguk pasti. Please, tolong aku ya, dok. Demi hidup dan matiku. Aku sudah berkali-kali melamarnya. Tapi selalu saja berakhir dengan penolakan.
Padahal dia sedang mengandung anakku. Mau ya, dok, aku mohon. Melas Rafa, alis Danang naik ke atas. Melihat bagaimana Rafa ingin memperjuangkan wanita yang tengah menangis pilu di luar. Danang akhirnya setuju. Rafa tersenyum sendiri saat mengingat sandiwaranya tadi. Sebenarnya ia tidak tega membohongi Maria hingga ia menangis pilu seperti itu. Tapi ia tidak memiliki cara lain. Ia harus memanfaatkan kesempatan sekecil apapun itu. Dan lihat, kini rencananya berjalan lancar. Bahkan kini kedua orang tuanya dan kedua orang tua Maria sudah dalam perjalanan kemari. Ibunya juga mengajak seorang penghulu yang akan menikahkan mereka hari itu juga. Tentang bagaimana ibunya mau mengajari penghulu, itu karena beberapa waktu yang lalu. Rafa pernah menceritakan perihal yang ia tanpa sengaja menghamili seorang perempuan. Karena jebakan Tika dan Mila, ia juga menceritakan kalau ia sudah berusaha untuk bertanggung jawab. Tapi si perempuan tak mau. Rafa menyalahkan ibunya yang pernah kejam kepada Ayu. Sehingga kini ia yang menuai akibatnya. Perempuan yang ingin dinikahi justru lebih menolak lamarannya berkali-kali. Semua salah Mama. Andai Mama tidak pernah bersikap kejam pada Ayu, nasibku takkan seperti ini. Sepertinya aku akan terus melajang seumur hidup. Memiliki anak tapi tidak diizinkan bertemu lalu tidak diakui ayah oleh anak sendiri. Kenapa nasibku setragis ini? Keluh Rafa saat itu. Sang ibu yang memang sudah mulai menyadari kesalahannya pun menangis terisak-isak. Ia terus menggumamkan maaf, dan ia berjanji, ia takkan menentang perempuan manapun yang anaknya itu kehendaki. Ia justru akan mendukung, malah Ibu Rafa juga menawarkan untuk mencoba bicara dengan Maria. Namun Rafa menolak, ia sepertinya belum bisa percaya sepenuhnya dengan ibunya itu. Barulah tadi saat ia menghubungi ibunya, kalau perempuan yang sedang mengandung anaknya itu akhirnya bersedia ia nikahi. Ibu Rafa senang bukan main. Apalagi saat Rafa mengatakan kalau ia ingin segera menikahi Maria secepatnya. Sebelum Maria kembali berubah pikiran, Ibu Rafa pun segera menawarkan untuk mencari penghulu dan membawanya kepada mereka. Sebelumnya Ibu Rafa sempat terkejut saat ia harus pergi ke rumah sakit. Rafa pun menjelaskan secara singkat alasannya. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya yang ditunggu pun hadir semua. Namun sebelum akad terucap, Rafa terlebih dahulu ingin bicara empat mata dengan kedua orang tua Maria. Bagaimanapun ia harus jujur mengenai apa yang sudah terjadi. Termasuk penolakan Maria saat ia hendak menikahinya. Kedua orang tua Maria tidak marah. Meskipun kecewa, tapi ia suka melihat kejujuran Rafa. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa Maria selalu menolak lamaran Rafa? Maria tidak ingin menikah karena terpaksa, Pa. Maria tidak ingin sekedar tinggal bersama, tapi hidup bersama. Maria tidak ingin bersama hanya karena anak, hanya karena ingin bertanggung jawab. Maria
Maria terisak saat menceritakan alasannya menolak lamaran Rafa. Maria tidak mau bertahan hanya karena rasa tanggung jawab. Maria tidak ingin seperti kalian yang satu atap, tapi seperti orang asing. Enggak, Maria enggak mau. Maria enggak ingin seperti itu. Maria juga enggak ingin anak Maria merasakan seperti apa yang selama ini Maria rasakan. Melihat kedua orang tuanya ada, tapi kedua orang tua Maria terhenyak. Hati mereka bergemuruh. Mereka tidak tahu kalau apa yang mereka lakukan selama ini meninggalkan trauma di hati anaknya. Ya, kedua orang tua Maria menikah karena perjodohan. Mereka diancam agar selalu bersama dan tak pernah berpisah. Dua hati yang tidak saling mencintai, dipaksa hidup bersama. Diminta memberikannya keturunan dan berbuat layaknya pasangan yang saling mencintai. Hal ini jelas membuat mereka memendam amarah. Terpaksa bertahan hanya demi keluarga. Ajaibnya meskipun sudah lebih 20 tahun menikah. Bahkan kedua orang tua masing pun sudah tidak ada, mereka masih bertahan. Namun itulah, pernikahan mereka sangat dingin. Hal inilah yang membuat Maria kian tersiksa. Maria sampai berpikir, kalau mereka memang tidak saling mencintai, kenapa tidak berpisah saja? Toh yang memaksa mereka menikah pun sudah tak ada. Tapi mereka tetap bertahan, tak ada kata selingkuh. Mereka seakan memegang teguh janji pada mendiang orang tua masing-masing. Maria sampai kesal, pernikahan macam apa ini? Maafkan mama dan papa yang tanpa sadar sudah melukai hatimu. Namun percayalah, tidak selamanya pernikahan tanpa cinta itu akan berakhir buruk. Percayalah, kami bahagia. Bahagia setiap orang itu memiliki versinya masing-masing. Justru kami lebih baik seperti ini, ujar ayah Maria. Apa yang papamu katakan benar, nak. Tak perlu takut untuk menikah. Lagi pula, mama bisa lihat kalau calon suamimu ini sangat mencintaimu. Terbukti dia yang mengidam, bukan kau. Jadi, kau sudah benar siap kan untuk menikah? Koma. Timpal mama Maria. Maria pun mengangguk. Lagi pula sepertinya ia pun sudah mulai tertarik dengan Rafa. Mungkin karena laki itu begitu gigih untuk memperjuangkan. Akhirnya membuat bongkahan batu besar di hatinya mulai bergeser. Hingga akhirnya, beberapa saat kemudian, dengan disaksikan dokter dan beberapa perawat yang merawat Rafa. Rafa pun akhirnya berhasil mengucapkan kalimat ijab yang disambut kabul oleh pihak perempuan. Akhirnya, sore yang agak mendung itu menjadi saksi bersatunya sepasang insan. Dengan calon bayi sebagai pemersatunya. Bersambung.